Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Bu Arum akan menyampaikan materi PPKN kelas 10 bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum menyampaikan materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian materi yang akan kita pelajari itu yang pertama tentang kekuasaan negara, kemudian yang kedua kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Kemudian yang ketiga itu tentang kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk materi yang pertama tentang sistem pembagian kekuasaan negara, terlebih dahulu kita pelajari dengan yang dimaksud dengan kekuasaan. Kekuasaan secara sederhana itu diartikan sebagai kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang diperintahkan. Sedangkan kekuasaan negara itu merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Kemudian ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang kekuasaan. Di sini saya akan menyampaikan dua ahli. Yang pertama itu ada John Locke. Yang John Locke itu membagi kekuasaan menjadi tiga. Yang pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian yang kedua eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga yaitu federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian menurut ahli yang kedua, menurut Baron de Montesquieu atau biasa kita kenal istilahnya dengan sebutan trias politica, juga mengemukakan ada tiga kekuasaan. Yang pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian yang kedua eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga itu yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan, mengawasi, dan mengadili pelanggaran undang-undang. Jadi bisa dilihat itu perbedaannya ya. Perbedaannya ada di bagian yang ketiga. Kalau menurut John Locke itu ada federatif, kalau menurut Baron de Montesquieu itu ada yudikatif. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kekuasaan di Indonesia? Indonesia itu negara yang menganut paham pembagian kekuasaan. Nah, apa perbedaannya antara pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan? Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan itu merupakan setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing, sedangkan pembagian kekuasaan itu antar bagian lembaga ada kerjasama atau ada hubungannya. Kemudian yang berikutnya tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Secara horizontal itu dibagi menjadi 6. Horizontal atau sederajat ya, itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada kekuasaan konstitutif, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang. Itu dijalankan oleh siapa? Dijalankan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang kedua itu kekuasaan eksekutif, menjalankan undang-undang, dipegang oleh Presiden. Kemudian yang ketiga kekuasaan legislatif atau yang membuat undang-undang, itu dipegang oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang keempat, itu kekuasaan yudikatif, menyelenggarakan peradilan, itu dipegang oleh Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Kemudian kekuasaan eksaminatif atau inspektif atau biasa disebut dengan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Itu dijalankan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kekuasaan moneter, itu dijalankan oleh Bank Indonesia. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal atau tingkatan, yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Jadi pemerintah pusat itu memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. Nah, dalam pemerintahan daerah ini dilaksanakan oleh gubernur dan wakil gubernur itu di tingkat provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten itu dilaksanakan oleh bupati dan wakil bupati. Itu secara vertikal atau berdasarkan tingkatan. Nah, baik, itu saja yang akan saya sampaikan untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Atau kalian bisa juga WhatsApp via grup ya, grup masing-masing kelas. Kemudian untuk tugasnya, silakan tugas yang pertama itu kalian membuat rangkuman materi dari video tersebut. Untuk hasil rangkumannya, silakan kalian share via grup WhatsApp masing-masing kelas. Kemudian tugas yang kedua, silakan kalian kerjakan soal-soal yang sudah saya upload di e-learning. Untuk materi berikutnya, saya akan menyampaikan tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Itu saja untuk hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video materi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.